berdoa dahulu ya. Boleh dipimpin Kak Firda. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Banyak ya. Oke, nanti boleh dicatat aja ya. Yang nggak masuk nanti dikirim ke Ibu. Nah, kan minggu lalu kita udah ketemu Ibu juga kan. Nah, Ibu ingin tahu minggu lalu kita mempelajari tentang apa sih? Tentang laut di Jakarta lebih tinggi dari daratan. Ya, betul. Tahu nggak itu disebabinnya karena apa? Ada yang masih ingat? Ya, ada lagi? Pergerakan tektonik. Ya, betul. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, pada hari ini tuh peserta didik diharapkan mampu membuktikan pentingnya kolaborasi global dalam mengatasi tantangan pemanasan global, dan peserta didik diharapkan mampu merancang skema yang inovatif dan kritis dalam mengatasi tantangan pemanasan global. Nah, oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Di sini tuh kalian pernah tahu kan kayak bahwa di Arab tuh turun salju tanda kiamat gitu kan, pasti pernah kan, pernah lihat, pernah booming juga kan, kayak pada takut tanda-tanda kiamat gitu kan. Nah, Ibu ingin kalian mencari tahu informasi itu, apakah turunnya salju di Arab itu ada hubungannya dengan pemanasan global yang terjadi saat ini. Boleh dicari-cari informasinya terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 5 menit. Ibu juga sudah ngirim ini ya, dua video terkait hal itu, boleh ditonton terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, apakah sudah selesai nontonnya? Sudah Ibu. Ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian membuat pertanyaan yang ada di benak kalian. Ibu bagi 2 kelompok ya, boleh didiskusikan ke teman sekelompok ini. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, Ibu ingin kalian membuat jawaban dugaan sementara kalian ya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kelompok 1 yang video pertama, kelompok 2 yang kedua. Belum ada Bu. Permasalahannya bebas. Ini ada di video ini. Jadi sesuai sama video. Sesuai sama video. Salju yang Arab. Arab.
cari jawabannya. Ada yang susah nggak ini? Tapi ini tandanya kiamat, Bu. Itu cuma judul aja, jadi kalian cuma mencari yang melalui sainsnya aja, bukan agamanya. Baik, Bu. Kan Halloween. Nah, setelah kalian membuat, udah selesai buat hipotesisnya? Sudah belum? Membuat hipotesisnya sudah ya. Nah, selanjutnya ibu ingin kalian mencari jawaban dari artikel atau hal yang lainnya, dianalisis apakah hipotesis kalian itu menyerupai atau kurang lengkap atau gimana. Boleh ibu kasih waktu 5 menit ya. Apakah sudah selesai? Belum, Ibu. Kalian boleh membandingkan ya hasil analisis kalian dengan hipotesis kalian. Ada yang kesulitan akhirnya? Enggak ada, belum ada. Dua menit lagi ya. Baik, Bu. Setelah kalian membandingkan, ibu ingin kalian membuat kesimpulan di LKPD, sudah tertulis ya, boleh nanti ditulis. Sudah semua? Sudah. Nah, ibu ingin per kelompok maju ya. Semuanya maju semua, oke? Mau mulai dari kelompok berapa dulu? Satu atau dua? Satu. Ya udah, boleh. Silakan maju kelompok satu. Oke ya, di sini kami dari kelompok satu beranggotakan 3 orang, Rafirda, Nita, Matul. Nah, di sini kami sudah menonton video YouTube-nya, yaitu tentang
Arab Saudi yang salju. Nah, Bersalju. Nah, di sini rumusan masalahnya itu apakah pemanasan global ada hubungannya dengan turun salju di Arab? Nah, lalu hipotesis sementaranya itu ya karena pemanasan global memiliki hubungan dengan turunnya salju di Arab. Nah, selanjutnya Untuk yang kedua, buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang buatlah analisis data berdasarkan data informasi yang kalian temukan di sumber lain. Nah, kita analisis dulu dari hipotesisnya. Turun salju di wilayah Arab, terutama di bagian utara seperti di Tabuk, Arab Saudi, itu merupakan fenomena yang jarang sekali terjadi. Nah, meskipun demikian beberapa kali dalam dekade terakhir daerah ini mengalami hujan salju yang mengejutkan beberapa orang di daerah tersebut. Adapun beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini terjadi. Pertama itu dari perubahan pola tekanan dan suhu. Nah, pemanasan global menyebabkan perubahan pola tekanan atmosfer dan suhu global. Ini bisa menciptakan kondisi di mana udara dingin dari kutub dapat bergerak ke wilayah yang biasanya hangat seperti Timur Tengah. Terus yang kedua itu ada kondisi lokal. Nah, topografi lokal seperti pegunungan di wilayah utara Arab Saudi dapat membantu menciptakan kondisi mikroklimat yang mendukung pembentukan salju saat udara dingin dari utara bertemu dengan kelembapan yang cukup. Yang terakhir ada El Nina dan El Nino, yang mana siklus iklim seperti La Nina dan El Nino juga dapat mempengaruhi cuaca regional yang menyebabkan fluktuasi suhu yang ekstrim dan cuaca yang tidak biasa di berbagai belahan dunia. Untuk datanya akan dijelaskan oleh Matur. Untuk data dan bukti empirisnya, untuk mendukung atau menolak hipotesis ini diperlukan data dan analisis empiris mengenai frekuensi kejadian salju di wilayah Arab selama beberapa dekade terakhir. Jika ditemukan bahwa kejadian salju meningkat dalam frekuensi atau intensitas seiring dengan peningkatan suhu global, ini dapat memberikan dukungan bagi hipotesis bahwa pemanasan global berkontribusi terhadap fenomena ini. Jadi kesimpulannya, pemanasan global memungkinkan memiliki hubungan dengan fenomena turun salju di Arab melalui perubahan pola cuaca dan sirkulasi atmosfer yang disebabkannya. Meskipun turun salju di Arab adalah kejadian yang relatif jarang, termasuk iklim global dapat menyebabkan cuaca ekstrim yang tidak biasa, termasuk salju di wilayah yang biasanya hangat. Studi lebih lanjut dengan data empiris diperlukan dalam memahami sejauh mana pemanasan global berkontribusi terhadap fenomena ini. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Jadi jangan ngeklaim dulu bahwa akan terjadi kiamat. Betul. Gitu. Jadi kita lihat dari sisi lain sainsnya dulu. Ya, betul. Bagus. Sekian dan terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Mungkin selanjutnya boleh kelompok 2 untuk maju. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama dari video, cobalah kalian tulis permasalahan yang ada ke dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, apa hasil dari kolaborasi IPPC protokol Kyoto dalam mengatasi tantangan permasalahan global. Yang kedua, buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat. Hipotesis sementara, hipotesis yang bisa kita buat adalah kolaborasi antara IPCC, protokol Kyoto, APPCDC,
dan SDGs memiliki dampak signifikan dalam mengatasi tantangan permasalahan global dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kesadaran global, dan mempercepat implementasi solusi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu analisis dan hipotesis yang meliputi pertama pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu kolaborasi antara IPCC, Protokol Kyoto, APPCDC, dan SDGs telah berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca di beberapa negara melalui penerapan kebijakan yang lebih ketat dan inovasi teknologi yang lebih bersih. Lalu yang kedua, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Terdapat peningkatan kesadaran global tentang pentingnya tindakan terhadap perubahan iklim, program edukasi dan kampanye politik yang didukung oleh laporan IPCC dan inisiatif SDGs telah memainkan peran penting dalam hal ini. Lalu yang ketiga, implementasi solusi berkelanjutan. Kolaborasi ini juga mendorong percepatan implementasi solusi berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, praktek pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab. Lalu yang terakhir yaitu hambatan dan tantangan. Meskipun ada banyak keberhasilan, tantangan besar tetap ada. Ini termasuk kurangnya pendanaan di beberapa negara berkembang, resistensi politik, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis hipotesis bahwa kolaborasi ini memiliki dampak signifikan dalam mengatasi tantangan pemanasan global dapat diterima. Namun, keberhasilan kolaborasi ini sangat tergantung pada komitmen politik, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Nah, untuk memperkuat dampak positif ini diperlukan upaya yang lebih intensif dan koordinasi yang lebih baik di tingkat global serta penekanan pada keadilan iklim untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang juga dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari solusi yang diimplementasikan. Baik. Sudah selesai. Oke, boleh tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke. Betul ya, tadi yang sudah dipresentasikan di depan. Kalau yang kelompok 1 kan yang turun salju di Arab ya, itu berarti bukan tanda kiamat gitu kan. Karena emang ada hubungannya dengan sains karena adanya perubahan pola tekanan suhu, kondisi lokal, dan adanya La Nina dan La Nino kan. Nah, selanjutnya yang kedua di kelompok 2 presentasikan tadi benar, sudah bagus karena kolaborasi yang dilaksanakan oleh IPPC, Protokol Kyoto, APPCDC, dan CDGs itu membicarakan tentang pengurangan emisi rumah kaca, peningkatan kesadaran dan pendidikan terkait pemanasan global ini, terus implementasi solusi keberlanjutan dan hambatan dan tantangan apa saja yang harus dilakukan ya kan, udah dijelasin tadi. Nah, sebelum ditutup Ibu ingin kalian membuat kesimpulan. Ada yang mau? Boleh acungkan tangannya. Boleh Nita? Dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan bahwa secara keseluruhan fenomena turunnya salju di Arab itu merupakan indikasi yang nyata dan dari dampak luasnya perubahan iklim maupun kolaborasi antara berbagai inisiatif global seperti IPCC, Protokol Kyoto, APPCDC maupun SDGs menunjukkan pentingnya tindakan bersama untuk mengurangi emisi dan menghadapi tantangan pemanasan global. Meskipun sudah ada kemajuan upaya yang lebih intensifnya dan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai stabilitas iklim dan melindungi planet kita untuk generasi yang akan mendatang. Betul sekali. Baik, selanjutnya Ibu ingin memberikan evaluasi kepada kalian, boleh diisi ya melalui Gform yang akan Ibu kirim di grup ya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik ya, sudah semua? Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke. Tolong diingat ya pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu ingin memberi tugas rumah kalian. Ibu ingin kalian membuat skema gimana mengatasi pemanasan global ini ya dengan baik skemanya. Mungkin dapat dipahami?
tugas rumahnya. Alhamdulillah. Oke, sekian ya dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.